عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمرسلين، روح شيخنا من ربي روحنا كهجي عبد الله الشافعي، وإلى روح شيخ مؤلف الكتاب الشيخ عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي، وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang asyhadatan, dua kalimat syahadat. Diulang sedikit, yaitu di antara persyaratan dua kalimat syahadat yang kemarin, apabila tidak ada huruf athafnya, maka kalimat asyahadah itu wajib untuk diulang-ulang. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sementara apabila ada huruf athafnya, maka yang menjadi syarat adalah hanya diucapkan kalimat asyhadu yang pertama saja. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian pengarang dalam kitab yang lain, Mirqatu Su'udit Tasdiq, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, bi khilafi tasyahhudis salati fala budda fihi min dzikril wawi baina syahadataini. Lain halnya pada masalah tasyahud salat, bukan tahiyat tetapi tasyahud. Sering kita dengar tahiyat yang pertama, tahiyat yang kedua, padahal yang benar adalah at-tasyahhudul awal, at-tasyahhudul tsani. Tasyahud yang pertama, tasyahud yang kedua. Jadi bukan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu. Itu kalimat syahadah pada tasyahud. Jadi sekali lagi bukan tahiyyat tetapi adalah at-tasyahhudul awal, tasyahud yang pertama, atau at-tasyahhudul tsani, tasyahud yang kedua. Bi khilafi tasyahhudis salati, lain halnya dengan tasyahud untuk salat. Bagaimana penjelasannya? Fala budda fihi min dzikril wawi bainas syahadataini, maka mesti padanya untuk menyebutkan wawu di antara dua kalimat syahadat. Jadi pada masalah tasyahud, baik at-tasyahudul awal, tasyahud yang pertama, atau at-tasyahudul tsani, tasyahud yang kedua, mengucapkan kalimat syahadatain itu mesti ada wawunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa, mesti diucapkan kalimat wawunya. Wala yushtaratu labdhu asyhadu ats-tsaniyati fihi, tidak menjadi syarat untuk diucapkan kalimat asyhadu yang kedua padanya. Misalnya,
pada waktu tasyahud kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi pada masalah tasyahud berbeda pada masalah yang sebelumnya. Pada masalah tasyahud wawunya harus disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa. Kemudian pada masalah tasyahud ini syahadahnya, asyhadunya yang menjadi syarat hanya pada asyhadu yang pertama saja. Pada masalah asyhadu yang kedua itu tidak menjadi syarat. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Balil jam'u bainahuma, akan tetapi digabung antara keduanya. Wa innama lam yusannal ityanu bil wawi fil adhani. Kenapa kok pada masalah tasyahud salat tadi mesti diucapkan kalimat wawunya wa, sementara pada masalah adzan itu tidak disyaratkan harus disebutkan kalimat wawunya? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau mengatakan wa innama lam yusannal ityanu bil wawi fil adani. Sesungguhnya tidak disunnahkan untuk membaca wawu pada masalah adzan. Kan di adzan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada wawunya. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa demikian? Wa in hukima bi islamil muadzini, sekalipun dihukumkan dengan Islam orang yang mengumandangkan adzan. Yang mengumandangkan adzan misalnya non muslim, dia adzan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu orang non muslim dihukumkan sudah masuk ke dalam agama Islam. Kenapa demikian? Pada masalah adzan ini tidak disebutkan kalimat wawunya, li'annahu tuliba minhu ifradu kulli kalimatin binafasin, karena sesungguhnya dituntut dari orang tersebut si muadzin untuk memisahkan setiap kalimat dengan satu nafas. Makanya yang lebih layak, yang lebih sesuai tidak menggunakan huruf ataf, karena per kalimat dituntutnya untuk dipisah-pisahkan. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa makna asyhadu an la ilaha illallah, dan arti dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa, bahwasanya engkau mengetahui, meyakini, beriman, membenarkan, bi an yaqula qalbuka raditu, hatimu mengucapkan kalimat raditu, an ay annahu ayil hala wa sya'na la ma'buda bihaqqin ay bimutabiqin lil waqi'i, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sesuai kenyataannya, dengan hak, dengan kebenaran, fil wujudi, pada yang ada, illallahu, kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua kalimat syahadat ini dalam kitab lain disebutkan oleh jumhur ulama bahwasanya anna muradahum annahu syartun li ijra'i ahkamil mu'minina alaihim minat tawaruthi. Mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan syarat untuk diberlakukannya hukum-hukum orang mukmin minat tawaruthi. Yang pertama, saling memberikan harta warisan.
Nggak boleh non muslim memberikan hartanya kepada orang muslim, atau sebaliknya seorang muslim tidak diperbolehkan memberikan warisan hartanya kepada orang non muslim. Dengan sebab adanya pengucapan dua kalimat syahadat tadi, maka diberlakukanlah hukum-hukum orang mukmin atas mereka. Pertama tadi, diberlakukanlah hukum tawaruts, saling memberikan warisan. Yang kedua, wattanakuhi, diperbolehkan untuk menikahi. Tidak diperbolehkan non muslim menikahi muslim, tidak diperbolehkan muslim menikahi non muslim, hukumnya haram. Tetapi dengan sebab adanya dua kalimat syahadat yang diucapkan, misalnya non muslim mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka non muslim tadi diperbolehkan untuk menikahi muslimah. Atau sebaliknya, perempuannya non muslim, lakinya muslim, tidak diperbolehkan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan yang non muslim. Tetapi apabila perempuan yang non muslim tadi sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka barulah diperbolehkan untuk dinikahi oleh si muslim tadi. Jadi yang pertama tadi, dengan adanya pengucapan dua kalimat syahadat, maka diberlakukanlah hukum mukmin. Pertama, saling mewariskan. Yang kedua, menikahkan. Yang ketiga, wassalati khalfahu, dan salat di belakangnya, menjadi makmum. Tidak diperbolehkan seorang kafir menjadi imam, makmumnya sementara seorang muslim, tidak diperbolehkan. Atau sebaliknya, si muslim menjadi imam. Yang kedua adalah, yang keempat adalah wassalati alaihi, mensalatkannya. Meninggal non muslim, muslim tidak diperbolehkan untuk mensalatkan jenazah dari non muslim. Kemudian yang kelima, waddafni fi maqabiril muslimina, dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Pemakaman orang-orang muslim hanya untuk orang muslim. Dengan sebab adanya pengucapan dua kalimat syahadat, maka si non muslim tadi setelah masuk Islam diperbolehkan untuk dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, li'anna tasdiqal qalbiyya wa in kana imanan, karena pembenaran dalam hati sekalipun dia bentuknya adalah keimanan, illa annahu batinun khafiyun, dia itu batin, tersembunyi. Kan iman di hati. Pertama tasdiqun bil qalbi, hatinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fala budda lahu min alamatin zahiratin tadullu alaihi litunata ay tu'allaqa bihi tilkal ahkamu, maka mesti ada tanda yang nampak yang menunjukkan atas keimanannya agar dikaitkan dengan hukum-hukum tersebut. Mesti ada tasdiqun bil qalbi yang pertama. Kemudian iqrarun bil lisani, lidahnya berikrar, lidahnya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hatinya pun sama mengucapkan kalimat tadi. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau seandainya ada orang yang hanya membenarkan dalam hatinya sementara tidak membenarkan, tidak mengucapkan dalam lidahnya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, faman saddaqa biqalbihi wa lam yuqirra bilisanihi, orang yang membenarkan dalam hatinya, hatinya membenarkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi lidahnya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, la li'udrin mana'ahu,
wala liibain, bukan sebab adanya udzur yang mencegahnya, atau bukan sebab keengganan, ketidakmauan dari orang yang mengucapkannya. Hatinya membenarkan tapi lidahnya tidak mengucapkan. Tidak ada udzur, juga bukan tidak mau ini orang mengucapkannya. Balit tafaqalahu dzalika, tetapi benar-benar hatinya mantap membenarkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana hukum orang ini yang demikian kasusnya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan fahuwa mu'minun indallahi, orang tersebut adalah orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghairu mu'minin fil ahkamid dunyawiyyati, tetapi bukan mukmin pada hukum-hukum duniawiyah. Orang melihatnya ini orang tidak berikrar lidahnya, tidak mengucapkan lidahnya dengan dua kalimat syahadat, tapi orang tersebut dalam hatinya membenarkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang ini dihukumkan orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ammal ma'dzuru idza qamat qarinatun ala islamihi bi ghairi nutqi ka isyaratin fahuwa mu'minun fihima. Adapun orang yang udzur, hatinya membenarkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi ini orang-orang gagu, tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Hatinya membenarkan, tidak bisa mengucapkan sebab dia ada udzur, contohnya gagu. Bagaimana hukum orang tersebut? Fahuwa mu'minun fihima, maka orang yang kedua ini dihukumkan mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mukmin, sudah dihukumkan mukmin dan dapat diberlakukan hukum-hukum dunia yang tadi, saling mewariskan, boleh menikah dengan orang muslim atau muslimah, boleh menjadi imam, kemudian boleh disolatkan, boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kasus yang ketiga, wa ammal abi, adapun orang yang enggan. Bagaimana rinciannya orang yang enggan? Bi anturiba minhun nutqu bisyahadataini fa aba, orang tersebut sudah diminta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia enggan, tidak mau mengucapkannya, fahuwa kafirun fihima, maka ini orang dihukumkan orang kafir, kafir di hadapan Allah, dan kafir tidak boleh diberlakukan kepadanya hukum-hukum dunia yang tadi disebutkan. Sudah diminta, tolong dong anda mengucapkan dua kalimat syahadat, nggak mau dia, maka ini orang dihukumkan kafir fihima, dihukumkan tidak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diperbolehkan diberlakukan hukum-hukum dunia yang tadi, tidak boleh saling mewariskan, tidak boleh menikahi, dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, tadi pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya arti asyhadu an la ilaha illallah adalah engkau mengetahui, engkau meyakini, engkau beriman, membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar, yang sesuai dengan kenyataan, pada yang ada kecuali hanya Allah, Al-Wahidul Ahadu, Allah yang Maha Esa. Bagaimana rincian pada masalah Maha Esa ini? Maka pengarang dalam kitab yang lain, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah, dalam kitab Tijanud Darari, beliau menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Wahdaniyah yang maknanya Esa, dan Esa Allah ini ada Esa pada zatnya,
kemudian esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatan-perbuatannya. Allah bersifat esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Ini tanfikumu man khamsatan, meniadakan, menafikan 5 kam yang ada. Jadi pada masalah wahdaniyah, Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Ini menafikan 5 kam yang ada. Ada yang disebut dengan kam muttasil fidzat, yang kedua kam munfasil fidzat, yang ketiga kam muttasil fis sifat, yang keempat kam munfasil fis sifat, yang kelima kam munfasil fil af'al. Jadi sekali lagi, bahwasanya sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah, esa, yang dikatakan esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, ini menafikan 5 kam, meniadakan 5 kam. Yang pertama, yang ditiadakan oleh esa pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya adalah kam muttasil fiz zat. Apa yang disebut dengan kam muttasil fiz zat? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, al-kammul muttasilu fiz zati wa huwa tarkibuhu min ajza'in. Yang disebut dengan kam muttasil fiz zat adalah Allah tersusun dari bagian-bagian. Kalau makhluk, ya manusia, ada bagian rambutnya, ada bagian kepalanya, ada bagian badannya, ada bagian tangannya, ada bagian kakinya. Ini makhluk. Kalau seandainya ada orang yang bilang Allah itu tersusun dari bagian-bagian, maka inilah yang disebut dengan kam muttasil fidzat. Kam muttasil fidzat ditiadakan, dinafikan oleh sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah fizzat. Allah bersifat esa pada zatnya. Artinya bagaimana? Allah itu zatnya tidak tersusun dari bagian-bagian. Yang kedua adalah kam munfasil fizzat. Kam munfasil fizzat itu apa? Wa huwa ta'addudu bihaitsu yakunu hunaka ilahun tsanin fa aktsaru, yaitu Allah itu berbilang. Ada orang bilang Allah itu ada 2 atau ada 3 dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fizzat. Kam munfasil fizzat sama, dinafikan, ditiadakan dengan Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fizzat. Allah itu bersifat wajib esa pada zatnya. Ini yang pertama, Allah bersifat esa, esa pada zatnya, meniadakan 2 kam. Yang tadi pertama kam muttasil fizzat, yang kedua adalah kam munfasil fizzat. Kam muttasil fizzat, ada orang yang bilang zatnya Allah tersusun dari bagian-bagian. Kam munfasil fizzat, ada yang bilang bahwasanya Allah itu berbilang jumlahnya, ada Allah 2, ada Allah 3 dan seterusnya. 2 kam ini, kam muttasil fizzat dengan kam munfasil fizzat, dinafikan, ditiadakan oleh Allah bersifat wajib al-wahdaniyah esa pada zatnya. Bagian yang kedua adalah Allah itu esa pada sifatnya, al-wahdaniyah fis sifat. Sifat wajib bagi Allah esa pada sifatnya, ini menafikan 2 kam. Ada kam yang pertama disebut dengan kam muttasil fis sifat. Yang disebut dengan kam muttasil fis sifat adalah huwa ta'addudu fi sifatihi ta'ala min jinsin wahidin ka qudrataini fa aktsara. Berbilang sifat Allah Ta'ala dari satu jenis seperti 2 kudrah dan seterusnya. Ada orang yang bilang karena Allah punya makhluk banyak, maka kudrahnya Allah,
kekuasaannya Allah juga banyak. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Kam muttasil fis sifat ini dinafikan, ditiadakan dengan Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fis sifat. Allah bersifat wajib esa pada sifatnya. Yang keempat adalah kam munfasil fis sifat. Yang disebut dengan kam munfasil fis sifat adalah an yakuna li ghairihi ta'ala sifatun tushbihu sifatahu ta'ala. Bahwasanya selain Allah memiliki sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Ada yang bilang itu sifatnya si Z sama dengan sifatnya Allah, itu sifatnya si Muhammad sama dengan sifatnya Allah. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Dua kam tadi, kam muttasil fis sifat dengan kam munfasil fis sifat, ditiadakan oleh Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fis sifat. Allah bersifat wajib esa pada sifatnya. Jadi yang pertama tadi Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fis zat, Allah esa pada zatnya, itu meniadakan dua kam. Kam yang pertama adalah kam muttasil fis zat, yang kedua kam munfasil fis zat. Yang kedua Allah esa pada sifatnya, menafikan, meniadakan dua kam. Yang pertama kam muttasil fis zat, yang kedua kam munfasil fis sifat. Yang pertama kam muttasil fis sifat, yang kedua kam munfasil fis sifat. Yang terakhir yang kelima adalah Allah itu esa pada perbuatannya. Allah itu esa pada perbuatannya, meniadakan, menafikan kam munfasil fil af'al. Apa yang disebut dengan kam munfasil fil af'al? Yang disebut dengan kam munfasil fil af'al adalah an yakuna li ghairihi ta'ala fi'lun minal af'ali ala wajhil ijadi. Bahwa selain Allah Ta'ala ada perbuatan yang bisa menjadikan makhluk yang lainnya. Ada orang bilang manusia bisa menjadikan manusia lainnya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fil af'al. Kam munfasil fil af'al ini dinafikan, ditiadakan oleh Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fil af'al. Allah bersifat wajib esa pada perbuatannya. Alhasil Allah bersifat wajib al-wahdaniyah esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Ini menafikan lima kam. Tadi yang pertama yang dinafikan, ditiadakan kam muttasil fiz zat. Yang kedua kam munfasil fiz zat. Yang ketiga kam muttasil fis sifat. Yang keempat kam munfasil fis sifat. Yang kelima adalah kam munfasil fil af'al. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman
من خالف أمرك وأصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.